Beliau selalu rungsing aja rungsing, hidup apes mulu apes, ya. Sial mulu sial. Tapi orang-orang yang ke majelis taklim, insya Allah di mana ada kesulitan Allah akan bantu, ya. Allah akan mudahkan segala urusan duniawi akhiratnya, ya. Makanya kita nggak perlu takut sama kehidupan dunia. Kita punya Allah yang maha kuat, Allah yang maha kaya, ya. Bagaimana kalau ente nggak datang ke pengajian pengen yakin, ya, kalau ente nggak pernah ngaji, ente nggak pernah ke majelis taklim, keyakinan di dalam hati nggak ada. Tapi kalau sering ngaji, sering ke majelis taklim, keyakinan ada, timbul di dalam hati kita. Semua kehidupan serahin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Makanya jangan malas buat ke pengajian, penuh rahmat di sini. Afdalu talabul ilmi, keutamaan daripada menuntut ilmu di majelis taklim al awalu bil maghfirah, diampunin dosa-dosa kita itu. Kita keluar dari majelis, hapus dosa-dosa kita, diangusin sama Allah, ya, dilenyapin dosa-dosa kita, nggak ada itu, bersih, alhamdulillah, insya Allah, ya. Keluar dari majelis taklim, Allah berikan ketenangan jiwa. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Dengan berzikir, tadi dipimpin sama guru kita Ustadz Komar, ya. Dengan berzikir hati kita tenang, hati kita tentram, ya. Kalau hati udah tenang, hati udah tentram, pengen berbuat zalim sama orang, pengen berbuat dosa, pengen berbuat jahat, nggak ada. Karena apa? Kita udah tenang. Karena ketenangan hati dapat mengendalikan daripada pikiran kita. Kalau hatinya nggak tenang, pikirannya nggak bisa dikendaliin, ya. Coba hati nggak tenang nih, ngelihat barang orang, wah di meja ada duit tuh 300.000, nggak ada yang lihat, gua tilep aja dah. Nah itu, jadi pikirannya nggak bisa dikendalikan karena hatinya nggak tenang, nggak ada zikir di dalam hati. Tapi orang-orang yang berzikir dia takut, gue pengen ngelakuin dosa, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat, ya. Kalau dikasih ganjarannya di akhirat, kalau Allah kasih ganjarannya langsung di dunia, ya, dan di akhirat gimana, ya. Makanya jangan sampai kita lemah hati, ya. Gimana cara nguatin hati? Datang ke majelis berzikir sama-sama sama guru kita, sama Ustadz Komar, rame-rame zikir, ya. Kuatkan hati kita, jangan mudah tergoda, ya. Biarin hidup susah, yang penting kita bahagia. Biarin hidup susah, yang penting hidup kita bahagia. Daripada hidup mewah, bikin sakit hati orang, bikin rusak orang, buat jolim sama orang, buat apa? Ya. Ada yang begitu, Ustaz, banyak, ya. Nyari keuntungan sendiri-sendiri, ya. Nyari kekayaan buat diri sendiri tanpa menghiraukan orang lain. Banyak kok pejabat-pejabat yang nguntungin diri sendiri, rakyat pada susah. Beras banyak yang palsu, betul? Iya, makanya tuh jangan sampai hati kita tergoda dimasukin sama setan. Bagaimana caranya buat pondasiin hati? Banyak zikir, datang ke pengajian, ya. Insya Allah yakin. Kalau ente sering datang ke pengajian, sering datang ke majelis taklim, Allah tuntun hidup kita, ya. Allah tuntun hidup kita. Gak usah takut yang namanya rezeki,
Ya, Allah udah atur tuh rezeki manusia. Kita pasrahin semuanya sama Allah. Ya. Emang permasalahan ini banyak. Nggak ada manusia hidup tuh nggak punya masalah. Ada pasti. Ustadz Komar punya nggak masalah? Punya. Ustadz Aris, Ustadz Mufti, semua Ustadz Agung punya semua masalah. Nggak ada orang hidup nggak punya masalah. Karena apa? Selagi manusia itu punya keinginan, pasti manusia punya masalah. Kalau manusia udah nggak punya keinginan, baru tenang, nggak punya masalah. Yaitu orang mati. Kalau ente mau tenang dari masalah, masuk liang kubur, nyahok dah, tenang udah, nggak ada masalah. Makanya orang hidup pasti ada masalah. Bagaimana menyelesaikan masalah? Bagaimana supaya masalah tersebut selesai dengan aman? Banyak zikir sama Allah. Makanya ada doanya Allah, "Famtub li nabi tansyirul ansyir fa inna tansyirul ansyir alaika ya syir ya Allah. Hajatuna ilaika ka syir ya Allah." Mudahkan segala hajat kami, mudahkan segala kehidupan kami, mudahkan segala urusan kami. Ada doanya. Ya, minta sama Allah, ya Allah ya Rabb. Makanya kalau doa tuh jangan terlalu banyak-banyak, yang penting aja udah. Ya, yang penting aja. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa-dosaku, dosa kedua orang tua. Itu yang pertama tuh. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Yang kedua, ya Allah ya Rabb, bila sudah berkeluarga, jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, punya anak keturunan soleh-soleha. Ya. Yang ketiga, minta sama Allah, ya Allah mudahkan segala urusan dunia kami ya Allah. Mudahkan segala urusan dunia. Karena nggak ada orang yang sanggup mengurusi masalah keduniaan. Nggak ada yang sanggup. Kecuali satu, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan apabila kita selalu menuju kebaikan, maka Allah akan balas dengan kebaikan. Walanajiyannahum, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka ajrahum, pahala mereka, bi ahsani, dengan lebih baik makanu ya'malun, apa yang mereka kerjakan akan mendapat kebaikan. Ya, kalau kita selalu berbuat baik dalam kehidupan, ya, jangan maksiat mulu maksiat, dosa mulu dosa, sabrek-abrek, berbuat kebaikannya enggak. Ya, jangan, tinggalin deh yang udah istilah katanya perbuatan dosa, yang melanggar, kelalaian kita kepada Allah, jauhin dikit-dikit. Ya, zaman sekarang pada gila ini, pada geblek, banyak tergila-gila sama slot. Ya, orang pada geblek main slot, dari kaya sampai ambruk, sampai ambles. Ya, emang sial dangkalan tuh slot tuh. Sial dangkalan bikin rusak. Ya, nggak sedikit yang korban, banyak yang korban. Ya, makanya jangan. Ustaz, aneh nggak pernah main gitu, mau coba-coba, jangan. Nauzubillah min dzalik. Ya, itu setannya kuat. Ya, slot itu setannya kuat, jinnya kuat, jin kafirnya kuat. Ya, emang ente pertama dikasih menang tuh. Belum pernah main, ya main sekali kasih modal 50.000, kasih 1 juta sama dia. Iya. Besoknya main lagi 2 kali, modal 100, dikasih 2 juta, dikasih. Emang itu deh rayuan setan. Setan iblis pertama-tama pasti ngasih enak sama kita. Nggak pernah tuh setan iblis pertama-tama ngasih yang nggak enak, nggak ada. Ya, itu emang udah jurus dia tuh, jurus iblis, setan. Pertama-tama kita dikasih enak, wah, pasang gocap, ya, dapetnya 1 juta. Nanti besok-besoknya ambles kita dikuras. Ya, rumah kejual, motor kejual, ya, utang, pinjol di mana-mana, dikejar-kejar sama kolektor, habis semua benda kita. Nauzubillah min dzalik. Apa ada buktinya? Banyak banget. Ya.
Teman-teman Ustadz juga banyak yang korban kayak begitu. Makanya jangan gitu-gituan ya. Nauzubillah min. Kalau ada yang main gituan, kita kenal bilangin baik-baik. Ya, itu judi. Ya, nggak bakalan bisa hidup berkah dan kaya karena judi. Oma Irama juga dijelasin tuh judi, tet. Ya kan ada itu lagunya. Udah nggak usah terpengaruh sama gitu-gituan. Jalanin aja yang halal. Ya, dagang-dagang, ngojek-ngojek, grab-grab. Ya. Udah jalanin aja yang halal, biar dikit, yang penting berkah. Ya. Kita kerja jadi apa kek, dapat gaji halal, berkah. Daripada ente main slot, dapat 1 juta, 2 juta, masuk rumah sakit doknam ya PA, sama juga bohong. Nggak ada untungnya begitu, jangan. Ya, bilangin tuh. Semuanya, jangan ada main-main begituan. Iblisnya kuat, setannya kuat, godaannya kuat. Ya, jangan sampai kita kegoda sama yang begituan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah ringkasan dari ayat tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman kepada kita. Amin. Allah kuatkan hati kita agar kita enggak mudah tergoda oleh iblis laknatullah, agar kita terhindar dari segala macam perbuatan dosa, agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala macam kemaksiatan, agar kita menjadi orang-orang yang istiqamah di dalam ibadah, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam golongan orang-orang yang husnul khatimah, mati membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mati dengan menghembuskan napas terakhir kita, berkalimatkan sama-sama la ilaha illallah 7 kali, la ilaha illallah, la Itulah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yakni pembacaan